Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Saat itu doa Uwais Al-Qarni terdengar oleh ibunya. Lalu ibunya bertanya kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana dengan dosamu wahai anakku? Lalu Uwais Al-Qarni berkata kepada ibunya, wahai ibuku, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk ke dalam surga. Cukuplah ridho ibu itu yang akan membawaku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, maka Uwais Al-Qarni pun pulang ke Yaman dengan tetap berjalan kaki menggendong ibunya. Sesampainya di negeri Yaman, saat itu Uwais Al-Qarni menyebutkan satu keinginannya kepada ibunya, dan dia meminta izin kepada ibunya, wahai ibuku, izinkanlah aku pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ibunya tahu bahwa Uwais Al-Qarni ini sangat cinta kepada Rasulullah SAW, maka ibunya tidak punya alasan, tidak bisa melarang anaknya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga ibunya mengizinkan anaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, tetapi dengan satu syarat. Wahai anakku, setelah engkau nanti sampai di Madinah, lalu engkau bertemu dengan Rasulullah SAW, maka janganlah engkau berlama-lama di Madinah, sebab ibumu ini sudah tua, sebab ibumu ini sudah di ujung usia kehidupan. Maka Uwais Al-Qarni pun berangkat menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, dia tanyakan kepada orang-orang Madinah, di manakah rumah Rasulullah SAW? Lalu orang-orang pun menunjukkan di mana letak rumah Rasulullah SAW. Lalu diketuknya pintu Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetapi yang membuka pintunya bukan Rasulullah, yang membuka pintunya adalah istrinya Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, bolehkah aku bertemu dengan Rasulullah? Dijawab oleh Aisyah, Rasulullah sedang tiada di Madinah, dia perang bersama para sahabat. Siapakah engkau wahai pemuda? Lalu Uwais Al-Qarni menjawab, aku adalah seorang pemuda yang datang dari Yaman. Aku ingin bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Ditunggunya 1 jam 2 jam, Rasulullah tak juga datang. Ditunggunya 1 hari, Rasulullah tak juga datang. Sehingga Uwais Al-Qarni memutuskan pulang lagi ke negeri Yaman. Lalu dia permisi kepada istri Rasulullah, wahai Ummul Mukminin, sampaikanlah salamku kepada Rasulullah, sebab aku tak bisa berlama-lama di Madinah. Ibuku di Yaman sedang sakit keras, ibuku sedang lumpuh dan juga buta. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pulanglah Uwais Al-Qarni ke Yaman dengan perasaan sedih karena tak dapat berjumpa dengan Rasulullah secara langsungnya. Lalu selang beberapa hari, Rasulullah SAW pun akhirnya pulang dari perang menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah, lalu sampai di rumah, belum lagi Aisyah berkata-kata, Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bukankah beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda yang mencariku? Benar ya Rasulullah. Tahukah engkau siapa dia wahai Aisyah? Tentu aku tidak tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia bukan orang bumi, tetapi dia adalah manusia langit. Lalu Rasulullah SAW memanggil sahabatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika dipanggil, lalu Rasulullah SAW berpesan, memberikan wasiat kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apabila nanti aku telah tiada, maka engkau carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman dan mintalah doa kepadanya, karena dia adalah penghulunya surga. Maka ringkas cerita, Rasulullah SAW pun wafat.
Namun 10 tahun setelah kematian Rasulullah SAW, barulah Umar bin Khattab ingat akan pesan dan wasiat dari Rasulullah SAW tersebut. Sehingga Umar bin Khattab langsung menemui Ali bin Abi Thalib. Lalu dia katakan, "Wahai Ali, bukankah 10 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat kepada kita, pernah berpesan kepada kita untuk mencari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doanya." Maka semenjak saat itu, setiap kafilah dagang yang lewat di Madinah, maka mereka bertanya kepada kafilah dagang tersebut. Ketika lewat kafilah dagang, Umar pun bertanya kepada kafilah dagang tersebut, "Wahai kafilah dagang, adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni dalam kafilah ini?" Tak ada. Ketika lewat lagi dia tanya, "Adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni?" Tak ada. Sehingga pada satu hari, Uwais Al-Qarni pun ikut bersama kafilah dagang dari Yaman. Saat itu Umar bin Khattab lalu bertanya kepada kafilah dagang tersebut, "Wahai kafilah dagang, adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni dalam kafilah ini?" "Oh, ada." "Di mana orangnya?" "Di ujung jalan sana, sedang membersihkan kuda-kuda kami." Maka segeralah Umar bin Khattab bersama Ali bin Abi Thalib menemui pemuda tersebut. Lalu ketika bertemu dengan pemuda tersebut, ketika bersalaman dengan pemuda tersebut, lalu Umar bin Khattab langsung menarik tangan Uwais Al-Qarni. Dia balikkan tangannya. Ternyata benar ada bercak putih bekas penyakit sopa, sebagaimana Rasulullah pernah menyebutkan 10 tahun yang lalu. Lalu dia lihat ciri-ciri yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka mereka yakin bahwa di hadapannya itu adalah Uwais Al-Qarni. Maka dia katakan, "Benarkah engkau bernama Uwais Al-Qarni?" "Benar." "Wahai Uwais Al-Qarni, 10 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada kami bahwa engkau ini adalah penghulunya surga. Maka doakanlah kami, wahai Uwais Al-Qarni." Tetapi dijawab oleh Uwais Al-Qarni dengan jawaban yang sangat mengejutkan. Uwais Al-Qarni menjawab, "Aku tidak percaya bahwa engkau kenal dengan Nabi Muhammad SAW." Terkejut Umar bin Khattab mendengar jawaban Uwais Al-Qarni. Bagaimana mungkin dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Sebab dia hidup bersama Rasulullah, sebab dia perang bersama Rasulullah, bahkan dia makan bersama Rasulullah. Sehingga berdirilah Ali bin Abi Thalib. Lalu dia berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai Uwais Al-Qarni, tahukah engkau siapa aku? Aku adalah menantunya Nabi. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa kami tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW?" Tetapi Uwais Al-Qarni tetap menyatakan, "Aku pun tidak percaya bahwa engkau kenal dengan Nabi Muhammad SAW." Sehingga terjadilah dialog panjang antara Uwais Al-Qarni, antara Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, sehingga pada akhirnya mereka memahami makna atau maksud yang diucapkan oleh Uwais Al-Qarni. Sehingga dalam riwayat tersebut mereka bukan hanya meminta doa, tetapi juga meminta istighfarnya daripada Uwais Al-Qarni. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang singkat ini memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa untuk mengenal Rasulullah SAW tersebut tidak cukup hanya mengenal zahirnya, akan tetapi wajib mengenal sampai kepada batin Rasulullah SAW. Sebab karena yang di dalam diri Rasulullah itulah, ketika kafir Quraisy itu mendustakan dan tidak percaya dengan kerasulan Rasulullah SAW, maka saat itu Rasulullah menunjukkan salah satu mukjizat daripada Allah, yaitu dia belah bulan itu menjadi 2 di saat langit tidak berawan. Semua orang yang menyaksikan terdiam, tidak berkata-kata, bisu, heran dan takjub, dan termaktub di dalam Al-Quran. Karena yang ada di dalam diri Rasulullah SAW itulah pada hari perjanjian Hudaibiyah, semua yang hadir kehausan di atas terik matahari yang begitu tajam,
Lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Karena yang ada di dalam diri Rasulullah SAW itulah beliau dikenal sebagai lelaki penggenggam hujan. Di saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat, ada seorang minta berdoa agar diturunkan hujan saat kekeringan. Maka Rasulullah berdoa dan langsung turun hujan deras, bahkan sampai Jumat berikutnya. Lalu seorang memberitahu Rasulullah kalau rumah-rumah mereka rusak disebabkan oleh hujan yang terus menerus. Maka Rasulullah berdoa agar hujan dialihkan sehingga awan-awan bergerak pindah ke sekeliling pinggir kota Madinah. Karena yang ada di dalam diri Rasulullah itu pula lah ketika beliau Isra Mi'raj, ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai di langit yang pertama, saat itu Nabi Muhammad menjadi imam salat dan makmumnya adalah seluruh para malaikat, nabi dan rasul. Karena yang ada di dalam diri Rasulullah itu pula lah ketika beliau hendak bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang mengantarkan Rasulullah tidak sanggup mengantarkan sampai kepada alam zat. Sebab ketika sampai pada alam zat, maka Jibril pun hancur bersama dengan alam tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW bertemu dengan Allah tanpa ada hijab, tanpa ada dinding, berhadap-hadapan antara zat dan sifat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'am wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala zalimi ibadika ashrafi ubadik sayyidina Alhamdulillah.